Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah ma ba'd. Segala puji mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmatnya, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita masih bisa berjumpa ataupun mempelajari ilmu agama ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang Qawaidul Arba' yang dikarya oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita akan masuk ke dalam bab yakni makna al-hanifiyah dan tujuan diciptakannya manusia. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ya, ketahuilah wahai pembaca, wahai pendengar, bahwasannya al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan untuknya agama ini. Ya, penjelasannya yang dicatat oleh Al-Ustaz Abdullah Rai hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, beliau ingin memberikan pengertian kepada kita tentang makna al-hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang millahnya Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan semua manusia, baik orang Yahudi, orang Nasrani, kaum muslimin, untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karenanya millah maknanya adalah agama. Jadi millah Nabi Ibrahim maknanya adalah agama. Berarti kita harus mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, di dalam surah An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Ya. Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW, di antaranya wahyunya adalah supaya Nabi Muhammad SAW mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Surat Al-Baqarah 135. Orang-orang Yahudi mendakwahi orang lain supaya ikut masuk di dalam agamanya. Ya, hendaklah kalian menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani, niscaya kalian mendapatkan tunjuk. Siapa yang berkata? Orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kemudian Allah mengatakan, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, justru atau bahkan kami mengikuti millahnya Nabi Ibrahim hanif. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjawab ajakan orang Yahudi dan Nasrani dengan mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad dan umatnya sungguhnya mengikuti agama Nabi Ibrahim dan tidak mengikuti agama Nasrani dan Yahudi.
menunjukkan kepada kita bahwasannya kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang dinamakan dengan Al-Hanifiyah, yang berasal dari Al-Hanif yang artinya mustaqim, yang artinya adalah lurus. Artinya agama Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Yang dimaksud dengan milahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya ini adalah engkau beribadah kepada Allah wahdah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lainnya. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, artinya menjadi orang yang hanya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan sedikit pun dari ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik itu orang yang agung, orang yang rendah, seorang nabi, seorang malaikat, seorang wali, selain Allah adalah makhluk, dan ibadah adalah hak istimewa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan, wa bidzalik amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan hal ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dengan ibadah ini, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Perintah pertama di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan adalah perintah untuk bertauhid, menyembah Allah semata, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, hendaklah kalian menyembah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian di sini? Yakni yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dialah Rabb yang berhak untuk disembah. Kemudian beliau berkata, wa khalaqahum laha. Maksudnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab berkata selanjutnya, wa khalaqahum laha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk ibadah. Maksudnya Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Manusia dan juga jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud. Bukan diciptakan begitu saja tanpa adanya maksud ataupun hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an tentang hikmahnya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini adalah hikmah diciptakannya jin dan juga manusia, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini adalah bahwasannya seluruh manusia, baik orang Nasrani, orang Yahudi, sekalipun Nabi Muhammad SAW dan juga pengikutnya, mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, yaitu apa? Menyembah Allah semata, tidak menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diketahui bersama bahwasannya tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya Nabi Ibrahim, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah semata dan tidak menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Itu datangnya dari saya dan syaitan, dan apabila ada yang benar tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.